This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 5, muatan IPA dan SBDP. Anak-anak, tahukah kalian tentang pemuaian dan penyusutan? Benda dapat mengalami perubahan jika diberi panas. Perubahan benda dapat terjadi karena mengalami pemuaian. Pemuaian adalah berubahnya ukuran suatu benda meliputi panjang, lebar, luas, atau perubahan volume yang disebabkan oleh pengaruh suhu. Berikut ini beberapa contoh peristiwa pemuaian benda akibat perubahan suhu. Nah, yang pertama, kalian tahu nggak ini apa? Ini adalah termometer kaca. Ini termometer manual ya, saat ini sudah jarang digunakan. Di dalam termometer ini terdapat zat cair nih, dalam pipa kapiler. Zat cair dapat mengalami pemuaian. Cara kerja termometer kaca ini berdasarkan sifat pemuaian zat cair tersebut. Ketika suhu meningkat, maka raksa akan mengalami pemuaian sehingga air raksa akan naik dan menunjukkan angka skala suhu. Jika suhu turun, maka air raksa akan mengalami penyusutan. Jadi kalau kalian lagi demam, kemudian kalian letakkan di ketiak kalian, lalu air raksa ini akan naik karena perubahan suhu. Kalian yang panas indah ke sini, maka air raksa akan naik, itu mengalami pemuaian. Nah, ketika dilepas lama-kelamaan itu akan mengalami penyusutan karena sudah tidak panas. Nah, saat ini banyak sekali jenis termometer yang digunakan, yaitu yang pertama adalah termometer digital menggunakan baterai. Nah, ini tidak mengalami pemuaian ya, karena ini menggunakan baterai. Kemudian ada yang namanya termogan, yaitu menggunakan infrared atau inframerah dalam penggunaan juga memerai. Jadi untuk kedua termometer ini mengalami pemuaian dan penyusutan. Kemudian benda yang kedua yang mengalami pemuaian dan penyusutan adalah balon udara. Cara kerja balon udara menggunakan konsep pemuaian gas. Dibandingkan zat padat dan zat cair, gas lebih mudah untuk memuai. Gas tersusun atas molekul-molekul yang bergerak bebas. Apabila dipanaskan, energi gerak molekul akan semakin besar dan tekanan gasnya juga akan lebih besar sehingga udara yang panas akan mendesak naik ke atas mencari udara yang lebih dingin. Jadi di sini ketika panas balon udara dihidupkan apinya, maka udara lama-lama akan naik. Nah, jadi itulah yang selanjutnya, pemasangan jaringan listrik atau telepon. Bagaimana sih bisa mengalami pemuaian atau penyusutan? Pemasangan kabel-kabel jaringan listrik di sepanjang jalan dilakukan dengan longgar atau kendur. Kalian bisa lihat nih. Jadi tidak kencang, jadi masangnya itu longgar atau kendor. Kenapa? Hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi memanjangnya kabel pada saat siang hari. Karena kabel memuai atau menyusutnya kabel pada malam hari karena suhu udara yang turun. Coba kalian nanti perhatikan ya, kabel pada siang hari itu memuai atau lentur. Kemudian nanti kalian perhatikan lagi saat sudah malam, pasti agak menyusut atau ketarik gitu. Jika kabel dipasang dengan kencang, maka ketika kabel memuai atau menyusut, kabel dapat putus dan mengganggu distribusi listrik. Jadi kalau kabel ini tidak dilonggarkan terlalu kencang, maka ketika menyusut pada malam hari, kabel bisa saja putus. Nah, itu akan mengganggu aliran listrik. Nah, selanjutnya adalah sambungan rel kereta api.
Sama tujuannya dengan pemasangan kabel jaringan yang kendur. Pemasangan sambungan rel kereta api sengaja dibuat bercelah. Nih, kalian bisa lihat. Yang bertujuan agar rel tidak bengkok apabila mengalami pemuaian dan pertambahan panjang. Jadi ketika kena sambungan ini akan memanjang atau agar tidak bengkok itu makanya diberi sela atau celah. Jika sambungan rel tidak dibuat renggang, maka saat pemuaian rel dapat membengkok sehingga membahayakan keselamatan penumpang kereta. Jadi itulah ya tujuannya. Selanjutnya, pemasangan kaca. Kaca pada jendela bisa saja pecah karena pemuaian saat terkena paparan panas dari sinar matahari secara langsung. Hal tersebut terjadi karena pemuaian panjang yang menekan bagian tepi kaca. Untuk itu, setiap kaca yang dipasang pada jendela selalu diberikan sedikit jarak atau ruang pada bagian tepi. Nanti kalian perhatikan kaca jendela di rumah kalian ya. Pasti masih bisa digerakkan sedikit-sedikit. Nah, itu fungsinya itu jika mengalami pemuaian agar tidak pecah. Kemudian yang selanjutnya ada pemasangan keramik. Pemasangan keramik dapat terjadi pemuaian karena keramik harus diberi jarak antara satu dengan lainnya. Di tengah-tengah ruang tersebut biasanya diisi dengan bahan net yang memiliki sifat fleksibel. Nah, di sini diberi sela-sela ya. Lalu pengisian udara pada ban sepeda atau ban motor. Ketika memompa udara ke dalam ban sepeda atau ban motor, ban mobil, jangan mengisi udara terlalu banyak. Hal tersebut dapat beresiko ban meletus ketika siang hari karena udara dalam ban mengalami pemuaian. Nah, pada siang hari tuh kita sering ya melihat tiba-tiba ada ban pecah. Nah, itu karena mengisi udaranya terlalu penuh, terlalu banyak. Jika ban pecah, maka dapat terjadi kecelakaan dan mengancam keselamatan pengendaranya. Pengisian udara yang terlalu banyak juga menyebabkan ban mengeras sehingga tidak nyaman dikendarai. Jadi kalian tahu ya sebabnya kenapa mengisi udara di ban itu tidak boleh full atau banyak-banyak. Nah, yang lainnya adalah contohnya sambungan pada jembatan. Pada jembatan yang menghubungkan jalan, di kedua ujungnya terdapat sambungan. Nah, sambungan ini berguna sebagai ruang pemuaian badan jembatan pada saat tarik matahari. Bila tidak ada sambungan ini, maka badan jembatan akan melengkung. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa contoh benda yang dapat mengalami pemuaian dan penyusutan. Nanti kalian coba perhatikan di rumah ya. Nah, setelah kalian menonton penjelasan tadi, nanti kalian jawab pertanyaan berikut. Bagaimana sih cara kerja termometer? Mengapa sambungan rel kereta api dibuat ada celah? Lalu, apakah balon udara dapat terbang karena pemuaian zat gas? Kemudian, kapan kabel listrik mengalami pemuaian? Lalu, mengapa ban sepeda tidak boleh diisi udara sampai penuh? Nah, dari penjelasan yang udah Ibu berikan tadi, kalian jawab pertanyaan-pertanyaan itu di buku tulis. Baru nanti kalian bisa kumpulkan di kolom yang tersedia. Selanjutnya, perhatikan dua gambar berikut dengan seksama. Nah, ini adalah gambar dua buah panci kecil dan besar. Nah, di sini berdasarkan kedua gambar di samping, jawablah pertanyaan berikut. Nah, nanti kalian jawab juga ya pertanyaannya sesuai gambar. Satu dan panci mana yang lebih banyak berisi air? Lalu kalau dipanaskan, air mana yang lebih cepat mendidih?
Mengapa waktu yang diperlukan untuk mendidihkan air dalam kedua panci tersebut tidak sama? Lalu bagaimana hubungan antara energi panas yang diperlukan untuk mendidihkan air di dalam kedua panci dengan suhu air di dalamnya? Air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. Lalu kesimpulan apa yang kalian peroleh dari kegiatan di atas? Jadi tugasnya ada 2 ya IPA, yaitu menjawab pertanyaan tentang pemuaian dan penyusutan benda serta menjawab pertanyaan tentang panci yang ada di atas kompor gambar 1 dan 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengingat kembali lagu daerah. Perhatikan lagu daerah berikut dengan seksama. Mintalah guru kalian untuk memperdengarkan lagu tersebut di kelas, kemudian tentukan nada yang digunakan. Nah, karena kita tidak di kelas, jadi kalian bisa menontonnya di video. Nah, ini adalah judulnya Cincang Keling. Nah, sedikit ibu nyanyikan ya. Kleng deng klek buah kopi raranggean, ken anu dewek ulah pati dihereyan. Cincang keling manuk cingkleng cindetan, plos ka kolong bapa satar bulanan. Nah, ini kalian perhatikan termasuk lagu yang bertangga nada apa.